Lanjutkan lagi di menu yang selanjutnya adalah B. Terus di sini word, jarak antara kata. Gak masih banyak lagi mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mujib di sini. Di video kali ini saya akan mengajak teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yang masih belajar aplikasi Pixlab ataupun yang baru terjun di aplikasi Pixlab. Saya sarankan untuk menonton video ini sampai selesai supaya kalian tidak gagal paham dan bisa semakin mudah membuat desain di aplikasi Pixlab ini. Oke, sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe ataupun yang masih baru di bidang Pixlab atau di bidang desain melalui HP Android, tidak ada salahnya jika kalian mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen di beberapa video saya atau video-video yang saya upload setiap harinya. Oke, di video kali ini saya tujukan kepada kalian semua yang masih pemula, newbie ataupun belum sepuh. Jadi teman-teman cocok buat dipantengin buat kalian semuanya. Oke, di video kali ini saya mau mengenalkan aplikasi desain. Aplikasi ini banyak sekali kegunaannya ya, untuk membuat desain pamflet, undangan, terus membuat stiker, membuat banner, terus membuat layer, flyer, brosur, X banner, banner, bendera, dan juga masih banyak lagi aplikasi ini seperti aplikasi Corel Draw pada umumnya yang ada di PC atau laptop. Namun di sini jika saya mengenalkan aplikasi yang ada di laptop, kalian yang tidak punya laptop dan tidak punya komputer akan terbatas untuk membuat desain. Jadi di sini bisa kalian pakai HP Android kalian supaya berprofit dan juga menghasilkan pundi-pundi uang dari genggaman kalian. Oke, di sini adalah aplikasi Pixlab. Aplikasi ini sudah lama sekali, rilis pada tahun 2015, kurang lebih pada tahun 2015. Dulu saya mendownloadnya itu masih 10, belum ada 5.000, itu sudah saya mendownload ya, sudah mendownload aplikasi ini. Jadi paling awal-awal ya saya sudah memakai aplikasi Pixlab. Nah, untuk aplikasi Pixlab ini sangat mudah sekali dibuat untuk cara membuat untuk membuat pamflet dan juga membuat konten. Terus di sini juga ada desain brosur dan masih banyak sekali di channel Mujib Mustafa ini banyak sekali membahas tentang itu, aplikasi Pixlab. Nah, untuk video kali ini saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di aplikasi Pixlab ini. Kalau kalian sudah memahami fitur-fitur yang saya jelaskan nanti, kalian saya pastikan langsung bisa membuat desain. Oke, langsung kita default aja ya. Menu awal di sini. Kalau di menu project ini yang saya akan memperlihatkan ini. Nah, untuk awal-awal di sini ya. Di aplikasi teman-teman, kalau kalian masih pemula atau baru mendownload aplikasi Pixlab, menu ini pasti tidak ada karena belum ada template-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk muncul seperti ini kalian harus mendownload membuat desain terlebih dahulu, terus disimpan projectnya. Nah, sekarang kita menuju ke menu yang paling atas ini. Menu paling atas ini sangat penting sekali ya. Setiap menu yang ada di aplikasi Pixlab itu sangat penting sekali. Di sini ada menu plus. Menu plus itu ada banyak sekali menu, yang mana menu-menunya ada di bagian ini juga. Di
Di sini itu menunya ada di sini juga. Oke. Terus ada tombol save di bagian kanan. Save itu untuk menyimpan hasil desain kalian. Terus di sini ada tombol share. Tombol share ini juga dipergunakan untuk membagikan hasil kerja kalian atau hasil desain kalian. Terus di sini ada tanda petik. Tanda petik ini untuk menambahkan caption. Terus ada tanda 3 ini untuk memunculkan menu-menu yang bisa kalian lihat untuk image form gallery, full screen, use image for camera. Semuanya ini bakal saya bahas satu persatu buat teman-teman semua pemulanya ya, khususnya yang pemula. Oke, kita ke menu plus. Ada menu text, current date, sticker, shape from gallery dan juga draw. Di sini kita coba klik text. Nah, untuk teks ini gunanya adalah menambahkan huruf atau menambahkan lembar kerja tulisan. Nah, seperti ini. Terus kalian bisa ganti dengan cara klik 2 kali. Bisa kalian pakai tulisan bebas. Nah, untuk menghapus ini klik ini. Ini juga klik. Nah, jadi plus ini teks adalah untuk menambahkan tulisan. Selanjutnya ada menu current date. Current date ini adalah menambahkan tanggal sekarang. Ya, seperti membuat banner ya. Pembuatan bannernya itu maksudnya pembuatan kalender itu tanggalnya sekarang di bulan sekarang dan tahunnya sekarang. Jadi ini dipakai untuk menambahkan otomatis tanggal di hari ini. Namun saya tidak menyarankan, ini tidak terlalu terpakai ya. Kepakainya kalau kalian membuat desain undangan atau kop surat izin gitu ya. Kita hapus saja. Selanjutnya ada stiker. Stiker ini untuk menambahkan stiker. Nah, stikernya ada banyak sekali di sini. Kalau aplikasi bawaan dari Play Store itu tidak ada banyak seperti ini ya. Kalian harus mendownload yang Mood. Kalau tidak Mood juga nggak masalah. Yang penting itu aplikasi Pixlab. Terus di sini ada stiker plus stiker. Stiker ini bawaan dari Pixlab ya, hanya seperti ini aja. Terus bagian kanannya ada lagi emojis. Nah, emojis ini bisa kalian tambahkan buat seperti ini. Terus stiker seperti ini. Stickers seperti ini. Bisa kalian ganti-ganti. Oke. Nah, di menu stiker sudah paham ya. Selanjutnya kita lanjutkan lagi di shape. Nah, untuk shape ini sesuai dengan nama menunya, shape adalah bentuk, yaitu menu ini digunakan untuk memasukkan atau menambahkan bentuk-bentuk dari yang ada di sini. Untuk mengganti, kalian klik ini, pilih ini. Nah, di sini ada banyak sekali. Ada model-modelnya. Bisa kalian pakai untuk modelnya yang mana? Yang love, yang bintang, yang caption, dan juga pesan segitiga, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke. Untuk menu ini digunakan untuk menambahkan shape atau bentuk. Selanjutnya di menu From Gallery. From Gallery itu menambahkan foto ataupun gambar dari galeri untuk dimasukkan ke Pixlab. Kita contohkan, bentar kita hapus dulu. Kita contohkan ya, From Gallery. Kita contohkan untuk gambarnya ini. Nah, seperti ini. Oke, kita hapus.
Jadi untuk from galeri ini untuk menambahkan gambar dari galeri. Terus selanjutnya lagi adalah draw. Draw ini sesuai namanya yaitu draw, gambar. Nah, menu ini digunakan untuk menggambar atau menulis seperti ini. Ini sering dipakai buat konten kreator yang suka membuat kartun. Ini dipakai seperti itu. Ataupun kalian jika pengen menambahkan atau membuat tanda tangan digital, kalian pakai ini. Oke ya. Nah, untuk menu plus sudah kita jelaskan semuanya. Kalau kalian masih belum paham, kalian bisa tempatkan di awal lagi untuk menonton ulang. Selanjutnya kita bergeser ke kanan. Kanan kita ada menu Save as Project dan Save as Image. Untuk Save as Project adalah untuk menyimpan hasil project kita, hasil lembar kerja kita yang misal kalian ada perlu dipanggil orang tua, simpan dulu projectnya supaya tidak hilang project kalian. Terus di sini untuk save as image adalah untuk menyimpan hasil kerja kalian atau hasil desain kalian kalau sudah jadi deal fix itu saja bisa langsung di save as image. Nah, di sini ada formatnya, ada dua format, PNG dan JPG. Ini nanti akan kita jelaskan ke depannya. Terus dimensionnya adalah ada banyak sekali, ada 7 dimension, default, custom, low, medium, high, very high, dan ultra. Yang paling sering dipakai untuk acara besar supaya tidak pecah itu pakai ultra. Tapi jika kalian mengikuti channel YouTube Mochi Mustafa bakal dijelaskan semuanya. Yang paling penting itu pakai custom atau pakai ultra. Seperti itu. Oke. Tidak ada masalah untuk menu save di sini. Kita lanjutkan lagi untuk menu share. Nah, untuk menu share ini sama saja dengan menu save. Cuman nanti bakal diarahkan ke aplikasi misal WhatsApp, terus Facebook, Instagram dan lain sebagainya yang berhubungan dengan sosial media. Nah, seperti ini. Terus yang keempat adalah menu petik. Nah, menu petik ini adalah menu yang dikhususkan untuk memberikan caption. Caption ini sudah ada yang disediakan oleh Pixlab sendiri dengan beberapa bahasa, hanya 2 bahasa aja, yaitu English dan French, yaitu bahasa Inggris dan juga bahasa Prancis. Terus di sini kalian bisa klik salah satu caption yang disediakan oleh Pixlab, bisa contohnya seperti ini. Nah, in motivating people you forgot to engage this bla 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 bla, seperti itu. Nah, kalau kalian klik lagi di sini ada motivasi, sukses, friendship, happiness, inspiration, positivity, absurd. Ini banyak sekali ya. Ada motivation, sukses, terus ada friendship, terus ada happiness, kebahagiaan, inspirasi, positive thinking, dan absurd. Absurd itu tidak. Oke. Seperti itu ya. Selanjutnya ada di titik 3. Menu titik 3 ini digunakan buat save from gallery, sama aja untuk menambahkan foto seperti ini. Nah, ya. Nah, seperti itu. Bisa seperti itu. Awalnya seperti ini. Nah, terus ada full screen buat diperlihatkan. Misal di sini kita sudah jadi, kita full screen untuk ditampilkan kepada teman ataupun pelanggan kita. Terus di sini ada use image from camera. Use image from camera itu menambahkan gambar dari menu kamera atau jepretan kita terbaru. Selanjutnya export image. Export image itu sama saja untuk menyimpan. Ya, export image ini adalah sama saja dengan menyimpan dan juga share. Terus image size ini juga bisa mengatur ukuran ya.
Ukuran yang akan kita atur itu ukuran berapa meter dicetak, dan juga untuk diposting untuk ukuran berapa, itu di menu image access. Contact use report ini enggak penting. Terus lanjut lagi tutorial semuanya sudah ada di channel Muhajib Mustafa, tinggal kalian lihat aja. Untuk tutorial dari Pixlab sendiri itu banyak yang tidak masuk buat teman-teman semuanya, karena di developernya itu tutorial basic saja. Terus di sini ada recover autosave. Recover autosave itu ketika kita mau membuka desain yang sudah pernah kita buat, atau ada salah satu, nah seperti ini ya, kita buka yang awal tadi ya. Nah selanjutnya open PLP file. Open PLP file itu nanti bisa dijelaskan lagi kalau kalian melihat untuk episode kali ini pasti bakal tidak nyambung, karena ini untuk yang lebih tinggi lagi. Oke, selanjutnya di menu bawahnya, baris bawahnya ini ada pensil. Di menu pensil ini ada 8 menu lagi, yaitu pensil, terus copy. Nah, di sini copy. Kita hapus. Nah, oke. Jika diklik ini bakal kelihatan. Nah, yaitu seperti itu. Untuk selanjutnya adalah menu ini. Kalau di komputer adalah menu redo. Terus selanjutnya ada kaca pembesar. Di sini bisa memperbesar lembar kerja kita apabila kalian merasa kesulitan untuk melihat gambar kecil ataupun teks-teks kecil. Terus selanjutnya lagi ada menu grid. Menu grid ini untuk menempatkan suatu objek di tengah-tengah seperti ini, atau di tengah-tengahnya yang seperti ini. Nah, ini adalah magnet ya. Magnet, jika kalian aktifkan, magnetnya akan nempel, nempel. Terus di sini untuk mengatur magnetnya mau dipakai di sebelah mana supaya center dan juga rapi desainnya. Selanjutnya menu bagian atas yang terakhir ada menu layer. Nah, ini namanya menu layer. Menu layer ini adalah menjelaskan layer yang dipakai ini yang diklik ya. Nah, kalau nggak diklik tidak warna biru. Kalau ini diklik ini kelihatan. Nah, di sini layer ini ada 4 menu: kunci, terus edit, terus mata, terus hapus. Nah, akan hilang layernya. Sebagai contoh, saya akan memperlihatkan desain saya. Nanti kalian bisa lihat di layernya. Nah, desain seperti ini, layernya seperti apa? Kita lihat. Nah, seperti ini ya layernya ya. Layernya seperti ini, desainnya seperti ini, yaitu ranting NU si gembol. Nah, ini banyak sekali ya layernya. Oke, selanjutnya kita di Falcon aja ya, supaya kalian tidak bingung. Selanjutnya di menu ini ada paling bawah. Di menu paling bawah ada 5 menu lagi. Ini. Yang beberapa di setiap menu ada banyak menu lagi. Ini kegunaannya beda-beda juga ya teman-teman. Jadi kalian harus memahami semuanya. Sekarang pergi ke sebelah kanan, menu segi 6. Di sini ada 1, 2, 6, ada 6 menu lagi. Terus kita sebelah kanan lagi, yaitu menu background. Nah, di sini yang paling bawah ini menu background. Kalau yang atas ini menu layer, yang ini menu background. Nah, di sini di menu background ada banyak juga menunya, tapi lebih banyak menu A seperti ini.
Selanjutnya geser paling kanan. Di sini adalah menu eh, editing background atau saturasi yang ada di sini untuk mau mengganti warna, terus merubah tekstur background seperti itu. Oke, kita bakal jelaskan satu persatu. Nah, di sini menu default ya, menu default. Terus kalian bisa memakai My Project jika kalian sudah pernah membuat project kalian. Selanjutnya, di sini nggak ada masalah ya, di sini nggak masalah. Terus kita lanjutkan lagi menu A. Nah, menu A ini adalah ada menu style. Nah, menu style ini menu yang bisa tulisannya seperti ini. Nah, seperti ini yang disediakan oleh Pixlab ya. Simple banget. Nah, beberapa sampel di sini kita lihat. Ini bisa kalian ganti. Menu stylenya bisa ganti. Kalian coba lagi seperti ini. Ya, sangat basic sekali kalau bawaan dari Pixlab itu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya di menu A ini ketika kalian mengklik objek akan keluar semuanya. Kalau kalian tidak mengklik objek akan ada teks dan quotes aja. Yang mana plus ini tadi adalah menu yang di atas ini. Cuman di sini plusnya di menu A, jadi menambahkan teks. Quotes juga sama yang seperti tadi. Nah, kita lihat menu A ya. Menu A kita klik objek supaya kelihatan. Nah, di sini di menu A ada edit, delete, copy, front, to back, position, relative position, size, padding, color, tekstur, opacity, dan masih banyak sekali yang akan kita bahas satu persatu. Nah, pertama ya yaitu edit. Edit ini adalah untuk mengedit tulisan. Misal, nah seperti ini. Ya sudah. Selanjutnya di menu delete. Delete itu menghapus. Untuk menghapus yang kita klik. Kalau di sini gak diklik, gak ada menu hapus. Kalau diklik, nah delete. Delete aja kalau tidak kepakai. Ding, hilang. Oke. Selanjutnya ada copy. Copy sesuai dengan namanya, copy yaitu menggandakan. Kita klik aja. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Seperti itu. Selanjutnya menu yang selanjutnya adalah to front. Nah, to front misal di sini kan ada, nah ini sebagai contoh ya ini. Nah, ini kita contoh lagi. Nah, to front ini adalah menu yang dipakai kita harus lihat layernya. Nah, ini ya. Ini kan bagian paling bawah. Untuk memindahkan ke atas ini kita pakai menu layer ataupun menu ini. To front kita klik, maka otomatis akan pindah ke atas. Terus selanjutnya to back. To back itu kebalikannya, paling bawah. To front paling atas, to back paling bawah. To front paling atas, to back paling bawah. Oke. Selanjutnya untuk position. Nah, position ini bisa kalian pakai buat memposisikan tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Nah, bisa diklik. Pergerakannya lebih lebar, kita geser ke kanan. Tik 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 tik. Pergerakannya lebih lambat, kita geser paling kiri. Tik 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 tik. Oke. Nah, selanjutnya adalah relative position. Relative position ini untuk menempatkan supaya center ya. Nah, jika kalian klik tengah, nah seperti ini kan terlihat ke paling tengah ya. Terus di pojok bawah, pojok kanan, pojok kiri, pojok atas.
tengah. Seperti itu. Selanjutnya menu size. Ini kita hapus supaya tidak. Nah, selanjutnya menu size. Menu size ini adalah untuk mengatur ukuran besar kecilnya huruf atau besar kecilnya tulisan. Nah, geser ke kiri akan lebih semakin kecil, geser ke kanan akan menjadi semakin besar. Seperti ini. Oke, seperti ini. Selanjutnya ada menu padding. Nah, menu padding ini digunakan untuk melebarkan ruang di bagian kanan dan kiri teks. Oke, seperti ini. Selanjutnya menu color. Nah, ini nih yang paling sering dipakai buat kita desainer. Color adalah untuk mewarnai tulisan atau mewarnai teks. Nah, sebagai contoh di menu color ini ada dua menu, yaitu color dan gradient. Nah, sebagai basic color untuk mengubah warna merah, kuning, hijau muda, hijau tua, transparan, hitam, putih, merah, dan masih banyak sekali. Kalau di sini warnanya nggak ada, kalian tambahkan aja. Nah, banyak sekali warna-warna yang disediakan oleh Bizlab karena ini adalah ada diagram warnanya. Jadi kalian bebas untuk memilih warnanya. Kita oke. Nah, di sebelah menu color ada menu gradient. Nah, gradient untuk merubah tulisan kita menjadi beberapa warna. Ada masih banyak seperti ini, 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 dan masih banyak sekali. Kalian juga bisa mengaturnya seperti sesuai dengan kemampuan atau sesuai dengan terserah teman-teman ya. Misal kuning sama orange seperti ini. Oke, misal ya seperti ini. Selanjutnya di sebelah menu color adalah menu tekstur. Nah, untuk menu tekstur ini adalah untuk memasukkan gambar di dalam teks ini. Langsung saja ya, kita klik aja. Nah, di sini no texture selected. Untuk menambahkan kita klik aja. Misal di sini kita mau kasih gambar masjid. Nah, seperti ini kita butuhkan yang ini. Kita klik. Nah, di sini ada enable. Ini bisa skalanya bisa kita atur lagi. Seperti ini. Oke. Seperti itu. Selanjutnya di menu tekstur, di sebelahnya menu tekstur ada opacity. Opacity ini adalah redup dan terangnya objek kita atau tulisan yang kita masukkan. Kita langsung saja klik opacity-nya. Kalau semakin ke kiri itu akan semakin hilang untuk warnanya atau teksturnya. Seperti ini. Terus di sini ada enable, entah seperti ini. Nah, enable itu untuk menghilangkan opacity-nya sampai pol ya. Kalau seperti ini, nah seperti itu. Oke. Selanjutnya rotate. Rotate itu adalah untuk membuat rotasi miring ke kanan, kita geser ke kanan, miring ke kiri, kita geser ke kiri. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya ada menu mask. Nah, menu mask ini adalah menu yang digunakan untuk memasking tulisan dan juga memasking gambar. Sebagai contoh kita aktifkan atau enable. Nah, di sini bisa kalian lihat semakin kalian tempatkan di sini semakin kepotong itu objeknya. Nah, kita centang seperti ini jadinya. Oke. Selanjutnya adalah menu font. Nah, di sini menu font. Menu yang digunakan untuk mengganti gaya tulisan, gaya huruf. Di sebelah kanannya fonts ada my fonts.
My Fonts ini adalah menu eh, yang disediakan buat kita yang mau pakai font dari luar Pixellab. Bisa kalian tambahkan sendiri di plus ini, terus plus ini. Nanti bakal kita jelaskan lagi caranya ya. Terus Reason itu menu yang pernah kita pakai font apa. Di sini sudah ada. Oke. Nah, seperti ini ya. Kita lanjutkan lagi di menu yang selanjutnya adalah B dengan nama Style. Nah, sesuai dengan namanya adalah Style itu gaya tulisan, mau tebal, miring, dan garis bawah. Di sini kita klik coba B jadi lebih tebal, terus miring jadi lebih miring, U menjadi ada garis bawahnya. Selanjutnya ada T yang disilang ini untuk membatalkan seluruh perintah. Nah, hilangkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah menu curve. Nah, menu curve ini sesuai dengan menu namanya, curve adalah melengkung. Melengkung ya, sepertinya ya pasti melengkung. Ya, seperti ini. Kita ke kiri melengkungnya ke atas dan kita ke kanan melengkungnya ke kanan. Oke. Selanjutnya ada background. Nah, di sini adalah background untuk memberikan efek background atau seperti inilah. Bisa dipakai warna-warni, pakai gradient juga seperti ini dan masih banyak lagi. Selanjutnya adalah alignment. Nah, alignment ini dipakai untuk merata kanan kiri, kiri justify, dan tengah kiri. Justify itu kanan kiri. Ini dipakai misal kita tambahkan quotes ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita klik, pilih alignment seperti ini. Nah, ini tengah ya. Untuk kiri, rata kanan, dan justify, rata kanan kiri. Seperti ini. Oke. Misal read from the first, sheet vivid, detail, dan juga masih banyak lagi. Oke, spacing. Untuk spacing ini jarak antara tulisan huruf. Terus di sini word, jarak antara kata per kata ya, letter per huruf. Seperti itu. Selanjutnya line spacing. Line spacing ini untuk merapat atau merenggangkan seperti ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya di menu stroke. Nah, menu stroke ini seperti tulisan misal ini ternyata sudah ada stroke-nya ya. Nah, enable-nya kita matikan coba. Nah, nggak ada kan? Stroke-nya ditambahkan, bisa stroke seperti ini. Merah, kuning, hijau tua, hitam, putih, merah, dan masih banyak lagi. Pakai gradient juga bisa. Seperti ini ya, menu stroke. Selanjutnya adalah menu shadow. Menu shadow adalah memberikan efek shadow. Oke ya, shadow adalah memberikan efek seperti ini, efek bayangan. Terus outer glow-nya bisa kalian tambahkan seperti ini. Ya, pokoknya kalian kalau sudah tahu menu ini, kalian bakal memahami semua yang ada di sini. Kita geser ke sini seperti ini, ke sini seperti ini. Oke, selanjutnya adalah inner shadow. Inner shadow ini adalah memberikan efek di tengah. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya di tengah. Bisa geser ke sini.
bisa geser ke sini dan juga seperti itu. Terus selanjutnya ada menu emboss. Jika kita aktifkan akan seperti ini. Itu di dulu di aplikasi Slab yang dulu yang tahun 2015 sampai tahun 2019 itu nggak ada bug ya. Ini pecah-pecah seperti ini itu tandanya sedang bug. Jadi kita skip aja. Selanjutnya adalah menu perspektif. Perspektif ini untuk membuat tulisan seperti ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah 3D rotate. Nah, di sini 3D rotasi. XY. Nah, seperti ini. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada 3D text. Nah, ini juga 3D text ini itu juga sedang ngepak ya, seperti ini. Nah, jika dimatikan ini ngebugnya tidak terlalu. Oke. Nah, seperti ini. Selanjutnya adalah 3D shadow. 3D shadow ini seperti ini. Oke. Selanjutnya terakhir adalah reflection. Reflection ini bayangan tulisan. Seperti ini hasilnya. Oke, untuk menu A sudah jelas ya buat teman-teman semuanya. Selanjutnya di menu plus. Nah, kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu. Bentar. Kita hapus dulu ini. Kita pergi ke menu skinam. Kita lanjutkan menu skinam ini. Ada menu stiker. Sama seperti ini ya tadi ya. Ada menu import. Nah, menu impor kita tambahkan salah satu gambar ya, gambar yang kita tambahkan contoh ya, seperti ini kita contohkan foto Gus Miftah aja. Hilang, bentar. Kita tambahkan fotonya Gus Miftah. Ini filenya nggak ada kayaknya ya. Kita ganti aja file ini. Nah, oke. Jadi menu skinam ini untuk menambahkan gambar ya, khusus untuk gambar. Jadi khusus untuk gambar di skinam. Nah, di sini ada menu jika kalian belum menambahkan, akan menunya sama seperti ini ya tadi ya. Selanjutnya kita klik, maka menu yang akan ditampilkan adalah banyak sekali juga untuk merepack atau mengoprek gambar yang kita klik ini. Nah, di sini ada menu reselect. Reselect ini atau mengulang, select milih. Jadi pilih ulang gambar. Nah, misal ganti gambar ini seperti itu. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah delete, sama aja. Delete itu untuk menghapus. Ya, seperti itu ya. Jika nggak kepakai, delete aja. Oke, selanjutnya adalah crop. Crop ini digunakan untuk memotong yang tidak kepakai. Tapi di sini ngecropnya adalah kotak ya, tidak background. Nah, nanti untuk menghapus background ada sendiri. Yang penting kalian pantengin terus channel ini. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya adalah menu copy. Menu copy adalah sama aja di menu teks yang A tadi, yaitu gunanya untuk mengcopy atau menggandakan menjurus bayangan. Di sebelahnya menu copy adalah to front, sama aja untuk mengatur di sini ke atas ke bawah, to back ke paling bawah, to back paling bawah. Nah, seperti ini. Kita hapus, kita hapus seperti itu. Position juga sama seperti tadi.
overall sama, relative position juga sama seperti teks yang tadi. Relative ini untuk size. Nah, kalau di menu tulisan tadi A itu di menu size. Kalau ini adalah relatif ya. Nah, ini kalau dimatikan enable-nya, nah seperti ini jadi peok gitu ya. Selanjutnya di menu selanjutnya adalah menu color. Nah, untuk menu color ini untuk membuat objek itu menjadi warna. Nah, seperti ini. Warna gradient seperti ini. Nah, seperti ini dan masih banyak sekali. Kalian tinggal ganti aja warna-warna yang mau kalian pakai seperti ini. Nah, selanjutnya tekstur. Di sini ada tekstur. Tekstur juga memasukkan gambar ke objek. Misal kita memasukkan gambar ke objek yang akan kita coba menu seperti ini. Nah, kok nggak bisa? Ya seperti itu. Kalau nggak bisa, menu colornya kita matikan seperti ini jadinya. Jadi menu tekstur adalah menambahkan gambar di objek. Oke. Selanjutnya adalah menu opacity. Opacity sama seperti tadi untuk meredupkan dan mencerahkan seperti ini. Semakin ke kiri hilang, semakin ke kanan kelihatan. Selanjutnya adalah color filters. Nah, ini dia. Color filters ini yang hanya ada di menu segi 6, di menu objek. Ya, kegunaannya adalah untuk mengubah warna, mengkomposisi warna, dan juga masih banyak lagi mencerahkan, membuat kontras, terus juga hue-nya juga seperti ini. Selanjutnya stroke sama saja seperti teks, kita enablekan maka garis tepi akan kelihatan stroke. Selanjutnya adalah menu eraser. Eraser itu untuk menghapus bagian yang tidak kepakai. Tadi ada yang di sini ya. Nah, ini dia. Monitornya ada di situ. Ini untuk menghapus ya. Nah, kelebarannya bisa kalian hapus seperti ini. Oke. Seperti itu kegunaannya. Selanjutnya mask sama saja di teks tadi. Ini juga untuk memasking seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya eraser color. Nah, untuk eraser color ini untuk menghapus bagian merah. Jika kalian klik yang hitam, bakal kehapus adalah yang hitam. Nah, geser ke kanan, semakin geser ke kanan akan kehapus semua seperti ini. Oke. Selanjutnya rotate sama aja teks untuk merotasi kanan kiri. Terus selanjutnya adalah 3D text rotate, nah seperti ini, atas bawah dan ke samping seperti ini. Selanjutnya 3D shape. 3D shape ini tidak saya sarankan karena beberapa terakhir ini ngebug ya, ngebug. Jadi berat desainnya. Selanjutnya di perspektif ya sama seperti tadi. Jika kalian geser seperti ini sama akan tulisan tadi ya, kita coba. Oke, selanjutnya adalah shadow. Shadow sama aja bayangan. Ketika kita membuat bayangan seperti ini akan menjadi lebih real jika kalian pakai blur radiusnya tinggi seperti ini. Oke, selanjutnya inner shadow. Sama seperti tadi, teks inner shadow itu memberikan efek shadow atau bayangan tapi ke dalam ya, ke dalam objek. Oke, seperti itu. Dan terakhir emboss. Nah, emboss itu saya sarankan tidak usah dipakai karena ngebug. Nah, setelah selesai seperti ini, kalian ada menu lagi. Menu di sebelah kanannya menu segi 6 ini adalah menu untuk membuat mengubah background. Nah, di sini color kita mengubah backgroundnya menggunakan warna. Ini untuk background ya. Nah, kalian juga bisa menyeting warna apa yang kalian sukai
merah, biru, ada semuanya. Terus di bagian gesernya lagi ada gradien. Kalian bisa memilih warna seperti ini atau warna yang kalian sukai, misal biru sama biru seperti ini. Oke. Terus selanjutnya ada transparan. Nah, transparan ini buat kita backgroundnya menjadi transparan seperti itu. Nah, ya selanjutnya ada image size. Nah, di sini kita bisa mengatur untuk ukurannya mau dicetak di ukuran berapa. Itu ngaturnya di sini. Tapi untuk mengatur di sini itu ketika kita mau membuat desain awal-awal, jadi kita harus setting terlebih dahulu ukurannya. Oke. Seperti ini. Bakal kita jelaskan lagi untuk ke depannya. Image yaitu untuk mengubah gambar. From gallery juga menambahkan gambar untuk background seperti ini misalnya. Ding. Nah, seperti ini ya. Terus from gallery ketika kita mau menambahkan gambar dari jepretan ataupun ke kamera. Oke, selanjutnya terakhir menu yang kita paling akhir kita bahas yaitu menu peri, tongkat peri. Di sini ada rotate, vignette, noise, strip, brightness, contrast, hue dan saturation. Nah, ini kita ubah dulu ya supaya tidak gagal paham kalian. Nah, di sini kita ubah terlebih dahulu untuk gambar backgroundnya. Nah, misalnya kita pakai gambar ini. Kalau ini nggak bisa ya berarti filenya sudah nggak ada. Pakai ini aja nggak apa-apa ya. Nah, di menu tongkat peri ini ada rotate. Nah, di sini rotasinya bisa kalian pakai. Nah, kling menjadi mereng ke kanan, mereng ke kiri, mereng ke kanan, mereng ke kiri, mereng ke atas, mereng ke bawah. Vignette itu menjadi seperti ini. Set. Selanjutnya noise. Nah, noise ini adalah efek buram. Nah, seperti ini, buram. Terus enhance-nya seperti TV yang kemersek gitu ya. Terus ada strips. Nah, ini semuanya berhubungan dengan background ya. Semakin ke kanan semakin jelas stripsnya. Nah, semakin ke kanan semakin banyak repeatnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya brightness. Brightness ini untuk mencerahkan background. Selanjutnya kontras untuk memberikan warna menjadi lebih kelihatan. Selanjutnya adalah hue. Hue ini untuk mengubah warna. Nah, semakin geser ke kiri akan berubah warna menjadi ungu, biru, baru-baru, hijau-hijau dan pink-pink juga. Terakhir adalah menu saturasi. Saturasi ini adalah untuk menguatkan warna. Jadi yang biru menjadi lebih biru lagi dan juga hijau menjadi lebih hijau lagi. Sama seperti tadi ini menu ini. Oke, mungkin itu saja teman-teman video untuk pemula. Jadi teman-teman ketika belum memahami aplikasi Pixlab, kalian pemula melihat video ini pasti saya jamin langsung paham menu-menu yang akan kalian gunakan untuk membuat desain. Semakin kalian paham untuk menu yang saya jelaskan ini, semakin mahir sekali kalian menghasilkan desainnya. Ikuti terus channel ini, kedepannya akan membahas banyak seputar desain menggunakan Pixlab dan juga tips supaya desain itu tidak pecah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Untuk kedepannya kalian bisa melihat update terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pixlabers Indonesia.